Jadi bagaimana Pak Masdar hari ini sudah siap untuk disupervisi? Sudah siap. Oke. Nah, sebelum masuk tahap supervisi di kelas, saya mau dulu memberikan beberapa pertanyaan. Bisa ya? Bisa. Nah, yang ingin saya tahu sebelumnya, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat memahami cara penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Cara penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, Pak ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas, pengembangan apa yang ingin dicapai, baik itu untuk murid Bapak atau untuk Bapak juga sendiri? Saya berharap setelah pembelajaran ini yang ingin saya kembangkan di peserta didik itu, bagaimana peserta didik mereka lebih aktif dalam pembelajaran, bekerja sama, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang telah diberikan. Kalau untuk Bapak sendiri, yang Bapak harapkan dari pengembangan diri Bapak yang seperti apa di dalam kelas? Saya berharap ini dalam seperti apa kira-kira? Saya lebih menguasai materi gitu. Ya kayak begitu, media yang saya gunakan lebih menarik minat anak ya. Oke. Jadi untuk Bapak sendiri, pengembangan apa yang hendak dicapai di dalam kelas melalui proses pembelajaran hari ini? Dengan proses pembelajaran hari ini saya ingin menyiapkan apa yang saya kembangkan sehingga anak-anak ini berkembang ini. Iya. Ya, jadi untuk hari ini di dalam kelas pembelajaran nanti, untuk Bapak kira-kira apa pengembangan apa yang hendak dicapai? Jadi dalam pembelajaran sebentar saya ingin membagi anak-anak itu dalam beberapa bagian, dalam beberapa kelompok, sehingga mereka bisa kerjasama, bisa kolaborasi, dan bisa lebih aktif lagi. Yang kurang bisa mengajar, yang sudah paham bisa mengajar yang masih belum paham. Begitu ya. Jadi membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, artinya kerjasamanya yang mau dikembangkan, Pak ya. Kerjasama. Sehingga semua merasa aktif gitu. Kerjasama dan keaktifannya ya. Nah, kalau pengembangan seperti itu yang Bapak harapkan nanti yang ingin dicapai, nah strategi apa yang Bapak siapkan untuk mencapai pengembangan itu? Jadi pertama saya membuat dulu RPP, kemudian saya menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan metode-metode yang dipakai. Nah ini yang saya mau coba terapkan ini, menerapkan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi saya coba dari yang pertama mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Kemudian memberikan saya memberikan tugas sesuai dengan kecerdasan yang mereka miliki. Asesmen. Dari asesmen diagnostik sebelumnya kan. Jadi memberikan asesmen sesuai dengan tahapan perkembangan anak ya, sesuai kemampuan anak. Ya.
Jadi sebelum masuk saya setelah mengirimkan link untuk mereka kerja di rumah, saya kirimkan di grup linknya gitu. Nah, di akhir setelah pembelajaran saya nanti saya juga sudah menyiapkan link untuk dikirimkan kembali. Oke. Melihat hasil pembelajarannya bagaimana. Jadi itu yang akan strategi yang akan dilakukan di kelas Pak Mas Dareh. Jadi oke, terima kasih untuk bincang-bincang kita sebelum memasuki kelas ya kali ini. Mudah-mudahan nanti lancar ya, bisa disupervisi di kelasnya Pak. Jadi nanti setelah di kelas saya masuk, izin sama Bapak masuk di kelas. Kemudian nanti setelah di kelasnya kita akan melakukan bincang-bincang lagi setelah supervisi di kelas. Oke, Pak Mas Dar sudah bisa mulai mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya anak-anak hari ini itu untuk belajar itu sebenarnya sangat mudah. Kenapa? Di rumah kita ini masing-masing memiliki HP. Di HP itu semua ada pelajaran. Nah, HP ini bisa membawa positif. Ketika kita bawa positif, bisa membawa positif. Oke. Jadi mata pelajaran yang kita pelajari di sini sebenarnya ketika kita proses lebih memperdalam ilmu bisa buat HP. Oke. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana anak-anak kehadirannya semua? Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Siapa? Riki. Siapa lagi? Riki. Siapa lagi? Oh, itu Ji. Ya. Ini sebenarnya anak-anak harus kita belajar harus belajar sekolah. Karena kenapa? Kita tinggal beberapa bulan lagi kita akan menyelesaikan studi kita di SMP Negeri Binua. Oke? Pelajaran kita hari ini adalah matematika. Oke. Di matematika ini kita belajar tentang perpangkatan. Sudah ya? Perpangkatan ya? Oke, ada beberapa sifat-sifat perpangkatan ya. Sifat-sifat perpangkatan. Oke, ada yang tahu? Oke, saya sudah kirim di linknya kemarin supaya dipelajari di rumah. Saya sudah kirim di grup, dipelajari di rumah. Ada. Nah sekarang saya mau tanya, apa sifat-sifat perpangkatan? Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan salah satu sifat daripada perpangkatan itu? Positif, negatif. Oke. Ya, oke. Pak Guru sudah kirim link. Silahkan anak-anakku semua dikerjakan link yang Pak Guru kasihkan hari ini. Nah, untuk mengukur apa anak-anakku semua sudah mengerti pembelajaran pada hari ini atau bagaimana? Silakan dibuka linknya. Kenapa perusahaan? Kalau nggak bisa, belum bisa masuk linknya. Masih di mana, Pak? Di grup mana, Pak? Oh, di grup. Nggak ada, Pi. Bilang. Nggak ada, Pi. Oh, sekarang masukkan. Masukkan. Siapa admin? Nggak ada sama enggak. Siapa admin lagi? Hah? Mencet. Teruskan. Ada mau di sini? Iya. Teruskan ke kosan. Lanjutkan. Mari, Cik. Nanti di situ. Kasih ini ya.
Fajar. Setelah sesi tadi Bapak mengajar di kelas, ini saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan ya. Ini sesi coaching kita kali ini adalah untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Ya. Nah, kira-kira setelah pembelajaran yang dilakukan di kelas tadi, ada tidak kendala yang Bapak hadapi di kelas mengenai proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Iya Bu, di sesi tadi saya masih bingung puas karena adanya 2 orang anak tadi belum mengerti ini persoalan karena kita kehabisan waktu untuk mendatangi satu-satu. Nah, ketika sebenarnya mereka diadakan pendekatan di mereka itu, saya yakin bahwa mereka lebih mengetahui lagi. Oh, karena pengaturan waktunya kurang atau tidak tepat ya. Adakah juga kendala di model pembelajaran Bapak atau media yang tampilkan agak kurang menarik minat anak atau bagaimana? Kan media yang saya tampilkan sesuai dengan hasil daripada asesmen sebelumnya, asesmen sendiri. Jadi tadi lain-lain media, ada yang untuk visual, ada yang untuk auditori, ada yang kinestetik. Dan saya lihat tadi anak-anak dalam melihat media yang mereka pelajari, media yang saya tampilkan, ya bagus. Cuman dalam satu kelas memang itu ada yang kadang memang butuh pendampingan khusus. Nah itulah yang saya maksud tadi imbauannya. Gitu ya. Nah, untuk tadi setelah Bapak mengidentifikasi bahwa ada anak yang masih kurang mengerti padahal Bapak sudah melakukan asesmen dikarenakan ini masalah waktu ya, pengaturan waktu. Nah, rencana Bapak ke depan agar bisa meminimalisir masalah tersebut terjadi lagi kira-kira apa? Ya, dari pengaturan waktu dan desain pembelajaran saya yang saya ingin koreksi kembali. Dari desain. Jadi tentang desain dan pengaturan waktu ya. Jadi ujung-ujungnya kembali ke RPP Pak ya. Siap. Kalau tentang model metode Bapak sudah lakukan ya dengan baik di kelas tadi. Saya lihat penggunaan media juga, pengamatan media juga sudah menggunakan media yang baik sehingga menarik minat anak. Nah, kan Bapak sudah merencanakan ini desain dan pengaturan waktu nanti yang mau diperbaiki. Nah, untuk komitmen Bapak untuk melakukan hal tersebut seperti apa? Oh ya. Dalam rencana tersebut agar betul-betul rencana ini bisa tercapai, kira-kira apa komitmen Bapak di situ? Contohnya, misalnya komitmen saya mulai saat ini saya akan melihat mencari referensi lain, kemudian diskusi dengan teman. Setelah Bapak nih punya rencana nanti ke depannya sudah merencanakan bahwa ternyata desain dan pengaturan waktu nih yang mau diperbaiki. Nah, kira-kira komitmen Bapak untuk supaya rencana ini bisa berjalan nanti kira-kira apa? Oh, saya ingin lebih belajar lagi Bu. Saya bertanya dengan sharing dengan teman-teman yang lebih senior, bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini, bagaimana pengaturan yang lebih baik, dan meminta teman-teman yang sudah lolos penggerak. Oh begitu ya. Referensi lain mungkin atau bagaimana? Iya siap. Ya. Tetap itu Bu. Kita tetap selalu browsing mulai di saat ini ya, browsing media-media pembelajaran dan
cara mengatasinya. Oke. Jadi itu ya. Jadi Bapak sudah tahu masalah yang dihadapi di kelas, kemudian sudah punya rencananya juga, komitmennya juga Bapak sudah akan lakukan begitu. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah supervisi hari ini? Sangat lega. Lega. Lega sekali. Tetapi Tidak- sangat tidak lega tertekan, dan kan? tidak. Tetapi Tidak tertekan. ini saya lebih bersemangat lagi karena ini bagian daripada pembelajaran yang harus saya lebih tingkatkan lagi kapasitas saya. Jadi terima kasih Pak ya sudah bersedia di supervisi hari ini. Semoga nanti kita akan bertemu lagi di supervisi selanjutnya untuk melihat kira-kira rencana pengembangan yang Bapak rencanakan ini kira-kira sudah bisa dijalankan atau tidak. Siap. Kan? Ya semoga ini bisa ya dengan cara ya sering-sering dengan teman atau mencari referensi lain. Terima kasih Pak Masdar.